breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elita Ekarisma, saya dari kelas IF2B. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat web personal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web. Jadi di web ini saya juga udah menyiapkan beberapa folder, yaitu ada folder Bootstrap, CSS, jQuery, dan beberapa image yang saya sudah siapkan di folder tersebut. Dan saya juga menggunakan editor Visual Studio Code, dan codingan HTML dan CSS juga saya sudah masukkan ke dalam folder yang saya sudah siapkan. Oke, untuk tampilan dari web saya begini hasil akhirnya, kurang lebih seperti ini. Terus kita langsung saja ke programnya. Oke, jadi yang pertama kita membuat titelnya, yaitu saya membuat healthy skin. Setelah itu kita lanjut ke body. Nah, di body ini kita buat navbar. Nah, navclass, navbar default. Di isinya div class container, ID-nya navbar. Di div class-nya navbar header, dan href home class navbar brand navbar link. Di sini saya memasukkan link foto yang saya sudah siapkan di folder image. Nama linknya itu img src sama dengan assets/img dengan nama logo dengan ekstensi png. Setelah itu saya membuat button class dengan ID navcol -1. Setelah itu kita membuat div class collapse navbar collapse dengan ID navcol -1. Nah, saya juga membuat kelas navbar itu menggunakan right. Mengapa? Karena saya ingin tulisannya itu rata tengah, jadi saya menggunakan right. Terus kita menggunakan menuliskan navbarnya itu dengan li-roll sama dengan presentation href home daily skincare routine. Jadi nama navbarnya itu daily skincare routine. Dan tak lupa kita masukkan linknya agar bisa kita masuki di page selanjutnya. Jadi kalau kita pencet daily skincare routine akan masuk ke page daily skincare routine. Begitu pula di step selanjutnya, di step by step, TBO, about, dan saya juga menggunakan function yang saya gunakan yaitu glypicon search. Ini opsional buat teman-teman, terserah aja mau pakai apa, tapi untuk web saya memakai function glypicon search. Setelah itu kita lihat di style CSS-nya. Di sini saya menggunakan di body-nya itu menggunakan margin 0 pixel dengan background color itu pitch puff. Terus di navbar brand navbar link itu menggunakan margin top 30 pixel. Nah, di sini navbarnya juga right biar dia rata tengah. Terus margin topnya 12 pixel, margin right-nya 18 pixel. Di navbar default itu menggunakan color black dengan background color pitch puff. Terus di sini juga saya menggunakan background color dengan transparan. Setelah itu navbar brand navbar nav dengan text shadow
0,1 pixel, dan saya menggunakan RGB 17, 16, 16, 0,25. Di sini juga saya menggunakan yang navbar default itu background repeat, terus WebKit box shadow insert 0,3 pixel, 9 pixel. Saya juga menggunakan kode warna RGB lagi dengan kodenya 0,0,0.075 dengan background warna salmon. Setelah itu saya menggunakan membuat navbar default lagi dengan background color kodenya home DDD dengan background white. Setelah itu kita membuat padding topnya itu 10 pixel, padding button 10 pixel, dan saya juga menggunakan Glypicon dengan font size-nya 20 pixel dengan color yang saya gunakan yaitu black. Nah, di background ini saya menggunakan juga margin top dengan min 120 pixel ukurannya. Terus backgroundnya juga dengan kita masukkan linknya, URL seperti biasa pakai folder yang kita gunakan, assets/img dengan nama foldernya itu background dengan extension png. Saya menggunakan background size cover. Mengapa? Karena cover itu kan jadi gambarnya tuh besar gitu. Jadi saya menggunakan cover. Terus padding topnya 111 pixel, height-nya 638 pixel, maksimal height-nya 1112 pixel. Kita lanjut ke indeks HTML-nya. Nah, di indeks HTML-nya kita mulai ke Jumbotron. Jadi saya menggunakan Jumbotron untuk background-nya. Div ID-nya background, div class Jumbotron. Di sini saya menggunakan heading 1-nya itu menggunakan kata-kata I'm a big believer in that if you focus on good skincare you really won't need a lot of makeup. Nah, di paragrafnya ini saya menggunakan kata-kata Demi Moore. Setelah itu di Jumbotron baru kita balik lagi ke style CSS-nya. Di Jumbotron itu style CSS-nya kita menggunakan background none, margin left 137 pixel, max width-nya 1000 pixel, margin top-nya 50 pixel. Di background Jumbotron heading 1 itu saya menggunakan font family Nexa dengan color black, margin bottom-nya 12 pixel. Selanjutnya kita membuat style di background Jumbotron kembali. Di paragrafnya itu font family saya menggunakan Railway dengan color black, margin bottomnya min 12 pixel, margin topnya 27 pixel, padding right kembali agar dia rata tengah yaitu 307 pixel. Setelah itu kita coba preview. Nah, beginilah backgroundnya. Dia akan seperti ini backgroundnya. Dia menggunakan gambarnya cover gitu, jadi dia bisa besar dan menggunakan ID Jumbotron. Setelah itu kita balik lagi ke Visual Studio Code. Kita ke indeks ya. Habis dari Jumbotron, kita menggunakan lanjutnya kontainer atas. Saya menggunakan kontainer atas dengan div ID daily skincare routine diisi div class container atas dengan heading 1 tips for daily skincare routine. Seperti biasa kita masukin picture lagi, gunakan assets img dengan nama fotonya itu background 1 dot ekstensinya JPG dengan kelasnya car img top.
Terus di heading tree-nya itu saya menggunakan skincare tips before you begin. Terus P class ini paragrafnya. Di paragrafnya saya menggunakan text justify. Nah, di sini ada strong. Jadi di sini nih kalau ada strong itu biar di kalimatnya itu ada yang bold. Jadi paragrafnya itu ada yang bold gitu. Terus kita menggunakan div class row lagi. Terus div class call large 4, call medium 4, call small 12, call extra small 12. Yang dimaksud dari call ini, jadi kita displaynya itu kalau misalnya displaynya kecil, displaynya besar, large, itu ukurannya akan jadi 4 dari 12. Nah, kalau misalnya ukurannya small dan extra small, dia akan ke maksimal yaitu ukuran 12. Di sini saya menggunakan ikhlas Glypicon heart, jadi nanti ada simbol hati di sana. Terus ada heading tree, yaitu cleansing sama pakai text justify lagi. Ini sama, selanjutnya itu codingannya sama, saya kopas saja. Cleansing, toning, ini kan navbarnya. Salah bukan navbar. Ini paragrafnya itu, jadi sama saja dari cleansing, toning, serum, moisturizing. Ini di kontainer atas, kita coba, kita lihat di style CSS-nya. Jadi di home, hashtag home, text angling center, baru di home, container heading 1, dengan marginnya 36 pixel, baru home container row, marginnya min 3 pixel, di home isi container atas menggunakan background color salmon, margin topnya saya menggunakan min 85 pixel, padding bottomnya 37 pixel. Di sini saya juga menggunakan Glypicon kan yang tadi heart, itu menggunakan positionnya tuh relatif, baru font size-nya 42 pixel dengan color yang saya gunakan salmon. Baru di kontainer bawah ya, kita berarti ke ini, berarti kita ke ini dulu, previewnya. Nah, previewnya kita buka dari skincare rutin, itu seperti ini. Jadi di sini ada Glypiconnya tuh bisa dilihat, ada heart, ada berwarna salmon juga. Selanjutnya kita ke Visual Studio Code-nya lagi. Kita masuk ke container step by step. Di sini itu ada div ID step by step, div class container, div class text-nya center agar dia di tengah. Dia menggunakan juga div class call large 3, call medium 3, juga call small 6 dan extra small 6. Jadi yang dimaksudkan di sini kalau misalnya displaynya besar, dia itu akan berukuran 3 dari 12, dan kalau misalnya dia displaynya kecil, dia ukurannya 6 dan maksimalnya 6 gitu. Div class-nya juga thumbnail, baru kita masukkan linknya juga. Linknya itu ada image src sama seperti biasa, foldernya di assets /img, baru namanya itu cleanser 1 dengan extension png. Div class caption step 1 cleanser heading 3 dengan teksnya tuh namanya, paragrafnya menggunakan teks justify, dan ini juga opsional sih, kalau misalnya teman-teman mau pakai paragraf ini juga nggak apa-apa, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Terus di sini juga saya menggunakan link ahref step 1.html. Jadi nanti di sini di paragraf ini saya akan link ke step 1. Nanti ada sebuah page selanjutnya yang nanti akan berhubungan. Jadi saya masukkan link step 1.html dengan kelas link button dengan tulisannya, judulnya tuh Find Your Facial Cleanser.
Terus kita coba nih, ya. Kita coba di step by step ya. Kita buka step by step. Nah, di step by step nih, ini ada linknya tuh find you facial cleanser. Kita link, tara, bisa kan? Bisa keluar cleanser for its skin type-nya. Jadi keluar. Terus kita bisa back kembali. Dah. Jadi previewnya begitu step by stepnya. Terus kita lanjut ke Visual Studio Code-nya kembali. Sama seperti yang tadi, yang cleanser itu sama saja. Dan jangan lupa juga kita link, kita copy aja yang tadi, tapi kita juga ganti image-nya dengan yang kita menggunakan. Yang kedua ini saya menggunakan nama image-nya itu toning 2 dengan extension JPG. Terus ganti juga paragrafnya dengan sesuai, kalau toner yang mana berarti yang itu. Baru saya juga linknya ganti menggunakan step 2.html dengan judul how to choose a toner. Coba kita ya preview. Ini di step by step, step to toner, kita coba how to choose a toner. Nah, keluar. Akan seperti ini. Jadi ada tips kita memilih toner yang baik, yang itu bagaimana. Jadi kalau bisa lihat sini bisa bermanfaat gitu. Baru kita back bisa kembali lagi. Sama dengan step 3, codingannya juga sama, cuma diganti image-nya, paragrafnya, dan jangan lupa linknya step 4 juga jangan lupa linknya dibuka. Linknya ditaruh sesuai apa yang kita inginkan. Ini kita coba di moisturizer. Ini juga udah, tinggal kita back. Oke. Kita lanjut ke Visual Studio Code kembali. Kita lanjut ke container step by step sudah. Kita lanjut ke ini ke stylenya dulu. Style step by step. Nah, di style step by step itu kita menggunakan margin top 31 pixel, background color saya menggunakan salmon, padding topnya 43 pixel, padding bottomnya 25 pixel. Oke, kita lanjut ke ininya, flashcode-nya TBO, kontainernya TBO ya. Di TBO di flashnya container, heading 1, TBO di flash row baris, baru di flash call large 5, call medium 5, call small 5, call extra small 5. Jadi maksud di sini sama seperti yang tadi, kalau misalnya dia displaynya besar, dia akan berukuran 5 dari 12, dan kalau berukuran kecil dia akan maksimalnya 5. Dengan ID 1, image class, IMG responsive. Kenapa saya menggunakan IMG image responsive? Karena dia itu kalau misalnya ukuran kecil, dia akan akan mengikuti displaynya. Jadi kalau dia kecil, kalau dia besar. Jadi gambarnya itu akan mengecil kalau kita menggunakan kelas IMG strip responsive. Dan di sini juga kita akan memasukkan gambarnya. Sini saya menggunakan aset sama seperti tadi, IMG TBO dengan extension JPEG dengan width-nya 500 pixel. Sama seperti yang kedua juga, kita langsung ke stylenya. Di stylenya itu di TBO-nya itu TBO container. Di sini saya menggunakan TBO container H1, text align left, font family railway, margin bottomnya 38 pixel. Dengan TBO container jangan lupa row home 2 collage 6
call medium thick, call small thick, call extra small 6. Jadi kalau misalnya sama, kalau misalnya di displaynya besar, dia akan berukuran 6 dari 12. Kalau kecil, dia akan juga berukuran 6, maksimalnya 6. Oke, dengan padding top 31 pixel. Nah, kita coba nih previewnya. Buka TBO. Nah, jadi begini hasil dari TBO previewnya. Ya, kita langsung ke indeks lagi. Kita ke about nih, ke about div ID, about div class container footer, div class call large thick, call medium thick, call small 12, call extra small 12. Jadi di sini ada perbedaan. Kalau misalnya displaynya besar, dia menggunakan ukuran 6, tapi kalau dia di kecil sama sangat kecil, dia di ukuran maksimalnya yaitu 12. Terus kita di heading 1 IMG SRC dengan aset IMG dengan nama saya, gambarnya logo dengan extensionnya PNG, width-nya 180 pixel dengan heading 2 about us. Paragrafnya saya menggunakan beautiful skin begins with exceptional skincare dengan div class call large thick, sama kayak tadi yang di atas, itu sama about-nya. Terus di sini saya juga input type text class from control dengan value-nya email. Terus div class-nya saya menggunakan input group btn. Button class-nya saya menggunakan btn info. Nanti warnanya akan seperti biru-biru. Terus type-nya itu submit, saya menggunakan tulisan subscribe di buttonnya itu. Baru di sini juga saya menggunakan div ID icon class, saya menggunakan dari simbol-simbol Instagram, saya menggunakan Instagram, Facebook official, dan YouTube. Kita lihat style CSS-nya. Style CSS-nya di about-nya. Broad-nya tuh menggunakan background color salmon, margin top 79 pixel, color black, about container with 100 pixel, padding 55 pixel, about container footer, call large thick, call medium thick, call small 12, extra small 12, sama penjelasannya sama kayak tadi saya bilang. Font family-nya saya menggunakan Petita medium, colornya black, input group itu margin topnya 23 pixel, di iconnya saya menggunakan color black, font size-nya 37 pixel, margin topnya 20 pixel, positionnya static saya gunakan. Baru ini icon iva.va Facebook official, margin left-nya 17 pixel, di Twitter-nya saya menggunakan 17 pixel, di YouTube 17 pixel, dengan warna black. Background dari about-nya itu pitch puff. Nah, terus about. Nah, kita beralih ke kakinya. Jadi saya di div ID kaki menggunakan div class container heading 5 class text center. Jangan lupa biar dia tengah, jadi pakai center. Baru tulisannya saya buat judulnya Healthy Skin 2020. Baru div baru kaki, script SRC itu jQuery sama aset bootstrap-nya. Sebelum saya preview, saya kasih tahu yang step-nya. Codingannya sama saja. Di step 1 itu sama ya, tapi kita ada yang dihapus gitu. Dihapus di atas kayak misalnya di step by step itu langsung ke ini, menu produk tuh. Menu produknya. Jadi langsung kita kalau di page selanjutnya itu langsung ke menu produknya kita buat.
di text center font Wake Bold MR-4 dengan tulisan Find Your Facial Cleanser. Jadi kayak di TBO itu udah nggak ada TBO cleansernya ya. Jadi di daily TBO itu nggak ada. Jadi saya langsung ke intinya aja, itu di menu produknya aja saya buat. Nah, di menu produknya itu saya div class row MS Auto ML lar5 MB min3 div class car ML min2 MR min2 stylenya saya menggunakan width 16 rem. Saya menggunakan image-nya juga sama seperti biasa, asset img cleanser to.extension-nya JPG, baru dengan kelas card img top alt dengan div class card body background danger ya merah, baru heading 5-nya kelas text center ahref dengan kita masukkan linknya index.html dengan tulisan back. Jadi dia bisa nge-back ke sebelumnya gitu. Nah, sama dengan step 2, sama semua codingannya sama, cuma diganti menu produknya dikasih image yang beda, itu sama semuanya. Dan juga jangan lupa dimasukkan ke linknya index di step 3 juga. Ini sama, step 3 codingannya semua sama. Step 4 juga sama, di moisturizer itu juga sama. Dan jangan lupa juga masukkan link. And finally kita masuk ke previewnya. Jadi hasil akhirnya gini. Kita sekali lagi, gini hasil akhirnya. Baru kita coba daily skincare rutinnya. Jadi begini daily skincare rutinnya. Baru kita coba step by step. Begini. Kita linknya kita klik, oke. Kita back, dia seperti ini. Di back bisa sini berisi tips-tips bagaimana cara menggunakan toner, tips cara membuat serum yang bikin glowing. Baru habis step by step kita ke TBO. Di sini ada juga tips the best order for your skincare product. Baru ada anti-aging supplement. And di about-nya di sini saya menggunakan logo. Di sini logo saya healthy skin dengan about us-nya beautiful skin begins with exceptional skincare. Dan di sini ada email, ada ikonnya Instagram, Facebook, dan YouTube. Baik, itu saja penjelasan tentang program saya, preview dari web saya. Semoga web saya dapat bermanfaat dan dapat memenuhi tugas pemrograman web. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.